Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan kami dapat menikmati, merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi kami, sehingga kami dapat memahami apa maksud, tujuan, dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 3 Juli 2025 tertulis dalam kitab Yesaya 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam sejarah bangsa Tuhan yang disebut bangsa yang percaya kepada Tuhan, pernah mengalami suatu kesalahan di mana mereka jatuh ke dalam suatu dosa yang meninggalkan Tuhan dan menyembah yang disebut dengan ilah-ilah yang bukan yang disebut dengan Allah Israel. Tetapi disinilah mereka mengalami yaitu disebut dengan penderitaan, kekalahan, bahkan kemiskinan, dan lebih memahitkan dalam hidup mereka adalah mereka ditindas dan dijajah oleh bangsa lain. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu Allah tidak tinggal diam. Mereka tetap mengingat akan janji dan pilihannya kepada bangsa ini. Sehingga mereka di suatu saat kemudian setelah mereka menjalani hukuman, mereka akan kembali ke tempat, ke posisi yang mana Tuhan janjikan, yaitu mereka dapat menikmati kehidupan yang layak dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, hal inilah yang dibuatkan oleh Yesaya di tengah-tengah bangsa ini ketika mereka sedang di dalam hukuman Tuhan, yaitu tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan, keruntuhan. Engkau akan melihat, menyebutkan yaitu kata selamat dan puji-pujian oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita juga seperti posisi bangsa ini, di mana kita sempat terlena jauh daripada Tuhan oleh karena kebanggaan yang berlebihan di dalam diri kita, atau kita jatuh ke dalam kefrustasian oleh karena kita selalu mengandalkan kekuatan, keinginan, ataupun segala sesuatu yang menurut pikiran kita adalah lebih sempurna daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, marilah kita untuk kembali kepada firman Tuhan, janji Tuhan, dan segala sesuatu yang sudah Tuhan firmankan dalam hidup kita, bahwa kita akan memperoleh yaitu berkat, perlindungan, kemenangan, dan sampai kepada apa yang dijanjikan Allah di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara kekasih, kita melihat bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita terbuka dan selalu rendah hati untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih sempurna di dalam hidup kita ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasanya, dan selalu meminta kepemimpinan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang sudah kita rencanakan dan yang akan kita lakukan ataupun kita hadapi dalam hidup kita, pasti Tuhan akan hadir di tengah-tengah kesulitan hidup kita dan memberikan hasil yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu menghantar hidup kami. Biar kami dikuatkan untuk selalu percaya dan selalu melihat bahwa kehadiran Tuhan untuk menolong
di dalam segala aspek kehidupan kami. Amin.